Halo, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai biaya modal. Saya Inisasti Margareta, NIM 182114164, dan teman-teman saya Sonia Claudia Siasale 182114150, Ade Takanori Panjaitan 182114179, Yohana Oktaviona 182114169, David Francisco 192114061, Riani Handiana 192114080, dan Calvin Marcendo 192114078. Pertama, saya akan membahas tentang biaya modal. Modal adalah dana yang digunakan untuk membiayai pengadaan aktiva dan operasional perusahaan. Modal terdiri dari item-item yang ada di sisi kanan suatu neraca, yaitu hutang, saham biasa, saham preferen, dan laba ditahan. Perhitungan biaya penggunaan modal sangatlah penting berdasarkan 3 alasan. Alasan yang pertama, maksimasi nilai perusahaan mengharuskan biaya-biaya atau termasuk biaya modal diminimumkan. Yang kedua, keputusan penganggaran modal memerlukan suatu estimasi tentang biaya modal. Dan yang ketiga, keputusan-keputusan lain seperti leasing, modal kerja juga membutuhkan estimasi biaya modal. Jika kita melakukan analisis investasi, biaya modal akan digunakan sebagai discount rate dalam analisis NPV atau IRR. Biaya modal tersebut pada dasarnya merupakan biaya rata-rata tertimbang dan seluruh komponen modal. Biaya modal harus dihitung berdasarkan suatu basis setelah pajak, karena arus kas setelah pajak adalah yang paling relevan untuk keputusan investasi. Yang selanjutnya adalah biaya hutang atau cost of debit. Jika perusahaan menggunakan obligasi sebagai sarana untuk memperoleh dana dari hutang jangka panjang, maka biaya hutang adalah sama dengan KD atau yield to maturity atau YTM, yaitu tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemegang atau pembeli obligasi. Di sini ada contohnya. Perusahaan menerbitkan obligasi membayar bunga 10%, nilai nominal 1.000, jatuh tempo dalam waktu 5 tahun. Obligasi tersebut terjual dengan harga 1.000. Biaya hutang atau KD ini merupakan biaya hutang sebelum pajak atau free tax cost. Dalam menghitung WACC, yang relevan adalah biaya hutang setelah pajak atau after tax debt. Biaya hutang sesudah pajak sama dengan biaya hutang sebelum pajak dikali 1 dikurangi tingkat pajak. Contohnya, KD 10%, pajaknya 15%. Maka biaya hutang setelah pajaknya sama dengan 10% dikali 1 dikurang 15% sama dengan 8,5%. Hal ini didasari pada kenyataan bahwa hutang menimbulkan biaya bunga yang akan menurunkan penghasilan yang dikenai pajak. Dengan demikian, penggunaan hutang dapat mengurangi pajak yang harus dibayar. Ini adalah salah satu keuntungan menggunakan hutang dibandingkan menggunakan modal sendiri. Penggunaan hutang disebut bersifat tax deductible. Yang ketiga ada biaya saham preferen. Biaya saham preferen adalah sama dengan tingkat keuntungan yang dinikmati pembeli saham preferen atau KP. Rumus KP sendiri, KP sama dengan DP per PN, di mana KP sama dengan biaya saham preferen, DP sama dengan dividen saham preferen tahunan, P sama dengan harga saham preferen bersih yang diterima perusahaan penerbit setelah dikurangi biaya peluncuran saham atau flotation cost. Contohnya bisa dilihat PPT, teman. Kemudian yang keempat ada biaya laba ditahan. Suatu perusahaan dapat memperoleh modal sendiri melalui dua cara. Yang pertama, menahan sebagian laba. Yang kedua, menerbitkan saham biasa baru. Biaya laba ditahan adalah sama dengan KS atau tingkat keuntungan yang diisyaratkan investor pada saham biasa perusahaan yang bersangkutan. Jika laba tidak ditahan, laba tersebut akan dibagikan dalam bentuk dividen.
Investor yang menerima dividen dapat menggunakannya untuk membeli obligasi, saham perusahaan lain, tabung di bank, atau diinvestasikan pada proyek. Jika laba tersebut ditahan, berarti pemegang saham menginvestigasikan kembali laba yang menjadi haknya ke perusahaan. Oleh sebab itu, pemegang saham mensyaratkan bahwa perusahaan harus dapat memberikan keuntungan paling tidak sebesar keuntungan yang diperoleh oleh pemegang saham pada alternatif investasi yang memiliki risiko yang sama dengan risiko perusahaan. Saya akan melanjutkan presentasi yang tadi. Saya David, NIM 192114061. Perlu kita ketahui ada 3 cara untuk menaksirkan keuntungan diisyaratkan, yaitu yang pertama adalah CAPM dengan kepanjangan Capital Asset Pricing Model. Di sini rumusnya adalah untuk mencari itu harus KRF tambah dalam kurung KM dikurang KRF lagi, tutup kurung, setelah itu dikali dengan B dengan keterangan I. Penjelasannya yaitu KRF itu adalah bunga bebas risiko, KM itu tingkat keuntungan yang disyaratkan pada portofolio pasar atau indeks pasar, dan yang terakhir B adalah beta saham perusahaan I. Selanjutnya yang kedua yaitu discounted cash flow atau DCF model. Cara menghitungnya adalah sama dengan D1 per PN tambah habis itu ditambah G dengan keterangan D1 sama dengan dividen akhir periode, P sama dengan harga saham pada awal periode, dan G adalah tingkat pertumbuhan dividen. Selanjutnya, pendekatan yang ketiga adalah pendekatan bond yield plus premium. Dicarinya ini dengan K sama dengan tingkat keuntungan obligasi perusahaan ditambah dengan premi risiko. Membeli saham biasa pada umumnya lebih beresiko daripada membeli obligasi yang memberikan penghasilan yang tetap dan relatif pasti. Oleh karena itu, investor yang membeli saham biasa mengharapkan suatu premi risiko di atas tingkat keuntungan obligasi. Premi risiko ini besarnya tergantung pada kondisi perusahaan dan kondisi perekonomian. Selanjutnya, presentasi ini akan dilanjutkan oleh Riani Handiana. Kepada Riani, saya persilahkan. Selanjutnya adalah biaya saham baru atau external equity capital. Di sini disimbolkan dengan K besar dan E kecil. Nah, biaya ini adalah biaya yang lebih tinggi daripada biaya laba ditahan. Kenapa? Karena dalam penjualan sebuah saham itu diperlukan biaya peluncuran atau kita sebut sebagai flotation cost. Nah, flotation cost ini akan mengurangi penerimaan perusahaan dari sebuah penjualan saham. Nah, contoh flotation cost ini adalah biaya akuntan, terus biaya cetak saham, dan biaya penerbitan saham. Di sini kita mempunyai sebuah formula untuk menghitung biaya saham baru, yaitu KE sama dengan D1 per P0 dalam kurung 1 dikurangin F ditambah G, di mana KE itu tadi adalah biaya saham biasa baru, dan P0 adalah harga jual saham, sementara F adalah flotation cost, dan D1 adalah dividen saham pada T sama dengan 1, dan untuk G adalah tingkat pertumbuhan dividen. 6. Ini adalah weighted average cost of capital atau WACC. Dalam bahasa Indonesia ini disebut sebagai biaya modal rata-rata. Nah, WACC ini adalah cara untuk menghitung keseluruhan dari perolehan biaya modal. Di sini ada sebuah formula, yaitu WACC sama dengan KA sama dengan WD dikali KD dalam kurung 1 min T ditambah WP dikali KP ditambah WS dalam kurung KS atau KE, di mana WACC adalah tadi biaya modal rata-rata, dan WD adalah persentase hutang dari modal, WP adalah persentase saham preferen dari modal, WS adalah persentase saham biasa, KD adalah biaya hutang,
Dan KP adalah biaya saham preferen. Sementara ada KS adalah biaya laba ditahan, dan KC biaya saham biasa baru, dan yang terakhir T itu adalah pajak dalam presentase. Selanjutnya ada schedule marginal cost of capital. Pengertian dari marginal cost of capital atau MCC merupakan biaya memperoleh rupiah tambahan sebagai modal baru. Pada umumnya, biaya marginal modal akan meningkat sejalan dengan meningkatnya penggunaan modal. Sebagai contoh soal, suatu perusahaan membutuhkan modal baru sebanyak 500 juta. Struktur modal yang hendak dicapai adalah 60% modal sendiri dan saham biasa atau laba ditahan, 30% hutang dan 10% saham preferred. Tarif pajak adalah 40%, biaya hutang sebelum pajak adalah 14%, dan biaya saham preferred 12,6%. Perusahaan berharap dapat menahan laba sebesar 100 juta. Biaya laba ditahan adalah 16%, biaya saham biasa baru 16,8%. WACC jika menggunakan laba ditahan adalah sebanyak 13,38%. Sehingga pada soal di atas, perusahaan menargetkan 60% modal sendiri dari saham biasa atau laba ditahan sebanyak 60%. Dari 500 juta adalah sebanyak 300 juta. Sedangkan laba ditahannya hanya 100 juta. Sehingga perusahaan harus menerbitkan saham biasa baru untuk memperoleh 200 juta. Artinya, sampai titik di mana modal sendiri diperoleh dari laba ditahan, WACC perusahaan adalah 13,38%. Setelah melewati titik tersebut, kebutuhan modal sendiri harus dipenuhi dari penjualan saham baru, sehingga WACC berubah menjadi 13,86%. Titik di mana MCC atau marginal cost of capital naik, maka disebut sebagai breakpoint. Saya Calvin Marsendo, NIM 192114078, ingin melanjutkan PPT-nya. Jadi rumus breakpoint adalah jumlah laba ditahan dibagi bagian modal sendiri dalam struktur modal. Breakpoint pada soal sebelumnya adalah jumlah laba ditahan sama dengan 100 juta. Proporsi modal sendiri sama dengan 60%. Breakpoint sama dengan 100 juta dibagi 0,6 sama dengan 166 juta. Artinya pada saat dana baru yang diperoleh mencapai angka 166 juta, perusahaan telah menggunakan 0,6 sama dengan 100 juta laba ditahan. Setelah angka ini, perusahaan harus menerbitkan saham biasa baru. Selanjutnya yaitu selain saham biasa baru dan laba ditahan, perusahaan juga dapat memanfaatkan depresiasi. Depresiasi adalah suatu non-cash expense atau dianggap sebagai biaya, tapi kita tidak kehilangan sepeser pun uang kas kita. Artinya depresiasi dicatat sebagai biaya tetapi uang untuk membayar biaya tersebut tidak dari kas kita, tetap ada dalam kas. Depresiasi biasanya ditujukan untuk mengganti aktiva yang telah habis usianya. Tapi bagi perusahaan, depresiasi ini merupakan arus kas yang dapat digunakan untuk investasi pada aktiva tetap perusahaan, atau reinvestment atau investasi kembali. Dengan demikian, depresiasi dapat memperpanjang breakpoint atau menunda kenaikan WACC. Biaya penggunaan dari depresiasi atau cost of depreciation adalah sebesar WACC sebelum perusahaan menggunakan dana yang berasal dari emisi saham baru. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang belum jelas atau ingin bertanya, bisa langsung menghubungi kelompok kami di grup. Terima kasih.